Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Transfusion. Film ini dirilis pada tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan latar belakang negara Afghanistan. Terlihat dua orang penjaga tiba-tiba saja ditembak oleh seseorang. Ternyata mereka ditembak oleh seorang penembak jitu di sana. Setelah menghabisi dua orang penjaga tersebut, para tentara pun segera masuk ke markas mereka. Salah satu dari mereka yang merupakan seorang penembak jitu diketahui bernama Logan. Setelah masuk, mereka kemudian mulai menghabisi orang-orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, mereka menginterogasi seorang ketua kelompok di sana. Mereka berniat menanyakan seorang buronan yang selama ini mereka cari. Tak lama kemudian, datanglah satu anggota kelompok mereka dan Logan langsung menembaknya. Namun sayangnya, Logan pun juga harus tertembak dan ia pun segera mendapatkan pertolongan. Beberapa tahun kemudian, kini Logan pun sudah pulang ke kampung halamannya di sebuah kota kecil di Australia. Ia saat ini terlihat sedang berburu bersama dengan putra kecilnya yang bernama Billy. Logan kemudian menyuruh Billy untuk memegang senjata dan menyuruhnya untuk menembak seekor hewan buruan. Namun Billy yang masih kecil dan masih ketakutan pun sedikit ragu untuk melakukannya. Lalu Logan pun mulai membidik dan menembak hewan buruannya tersebut. Setelah hewan buruannya tersebut mati, Logan pun memotong dan memasaknya. Setelah matang, ia pun memberikan Billy untuk mencicipnya. Namun Billy nampaknya tidak terlalu suka dengan daging tersebut. Kemudian Logan mengasah pisaunya dan ia pun kembali mengajari Billy untuk melakukannya. Nampaknya sebagai seorang tentara, Logan selalu mengajari anaknya banyak hal. Setelah itu, Billy yang sedang duduk sendirian tiba-tiba dihampiri oleh seekor anjing. Billy pun nampaknya sangat senang dan membelai anjing itu. Tak lama kemudian, induk dari si anjing tiba-tiba datang mendekatinya. Nampaknya induk dari anjing tersebut marah kepada Billy yang mendekati anaknya. Anjing itu pun ingin menyerang Billy, namun untungnya ayahnya datang dan menembak anjing itu. Induk anjing pun harus mati mengenaskan di sana. Kemudian mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Lagi-lagi Logan berniat mengajari Billy untuk menyetir mobil. Mobil pun mulai digas oleh Logan dengan Billy yang mengendalikan setirnya. Tak lama kemudian kini mereka pun tiba di rumah. Billy kemudian dimandikan oleh ibunya. Di sini ibunya bertanya bagaimana perasaannya Billy setelah diajak berburu oleh ayahnya. Billy pun mengatakan jika ia sangat senang berpetualang bersama dengan ayahnya. The best, you know? No, dear. Kemudian Logan yang sedang bekerja di gudang dihampiri oleh istrinya. Di sini nampaknya sang istri sedang hamil anak mereka yang kedua. Logan pun terlihat sangat menyayangi bayi dan juga istrinya. Lalu Logan menghampiri Billy di dalam kamarnya dan menyuruhnya untuk segera tidur. Di sini Logan bertanya kepada Billy mengapa tadi ia tidak berani menembak hewan buruan itu. Billy pun mengatakan jika ia sebenarnya berani, namun ia merasa tidak percaya diri saja. Kemudian di dalam kamar seperti biasa Logan akan memijit perut istrinya. Istrinya nampak sangat menikmati pijitan dari Logan. Mereka tidak sabar untuk menunggu kelahiran buah hati mereka. Keesokan harinya sebelum berangkat bekerja, terlihat Logan yang sedang menyiapkan sarapan. Ia pun dihampiri oleh Billy dan Logan pun langsung menggendongnya. Di sini Billy begitu merasakan kasih sayang dari ayahnya yang selalu menyiapkan sarapan untuknya setiap pagi. Kemudian didapatkan informasi jika istrinya Logan juga merupakan seorang tentara wanita. Di sini mereka sedang berencana untuk memberi nama anak mereka nanti. Mereka pun sedikit berdebat sambil bercanda gurau. Tak lupa sebelum berangkat bekerja Logan menyempatkan diri untuk memegang perut istrinya. Tak lama kemudian kini Logan pun sudah tiba di tempat kerjanya. Ia saat ini sudah naik jabatan sebagai seorang komandan pasukan khusus.
Ia ditemani oleh teman seperjuangannya dulu yang bernama John. Kemudian Logan memberikan sedikit motivasi kepada anak didiknya jika mereka harus tetap siap jika dibutuhkan dalam keadaan apapun. Para anak didiknya pun nampaknya sangat menghormati Logan sebagai atasannya. Di tempat lain terlihat istrinya Logan yang tengah hamil sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan Billy ke sekolahnya. Semuanya terlihat normal dan biasa saja sampai suatu ketika tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah mobil tepat di persimpangan jalan. Kecelakaan tersebut membuat istrinya Logan harus kritis, dan Billy mengalami luka yang cukup parah. Sementara si penabrak hanya mengalami luka ringan saja. Logan pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Di sana ia melihat istrinya sudah kritis bersama dengan bayi mereka yang masih dalam kandungan. Sementara Billy mengalami luka yang cukup parah dan ia sempat hilang kesadarannya. Tak lama kemudian dokter pun menghampirinya di sana dan mengatakan jika para dokter sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak berhasil menyelamatkan istrinya. Logan pun bertanya tentang bagaimana kondisi bayinya. Dokter itu pun mengatakan jika bayi mereka ternyata sudah meninggal juga akibat benturan. Logan pun terlihat begitu sangat terpukul atas kejadian yang dialami oleh keluarganya. Lalu seorang polisi datang untuk memberitahu Logan kronologi kejadiannya. Si polisi mengatakan jika si pengendara sedang mabuk berat, sehingga ia menerobos lampu merah begitu saja sehingga menabrak istrinya Logan. Kemudian John menghampiri si penabrak yang dirawat di rumah sakit yang sama. John terlihat begitu sangat kesal kepadanya karena telah menyebabkan istri sahabatnya mati. Ia pun menyekap dan berniat akan menghabisinya di sana. 5 tahun berlalu, kini terlihat Logan yang masih dengan hobi lamanya yaitu berburu. Sampai saat ini ia masih saja tetap mengingat masa-masa indahnya bersama sang istri. Keesokan harinya terlihat Logan sedang dipanggil menghadap ke persidangan. Diceritakan jika selama ini ia telah gagal dalam mendidik putranya yaitu Billy. Kini Billy terlihat sudah beranjak dewasa. Ia dipanggil karena Billy telah melakukan beberapa tindak kriminal, di antaranya pencurian, kepemilikan narkoba, dan juga perusakan. Billy saat ini sudah dipanggil sebanyak 3 kali oleh pihak pengadilan. Diceritakan Logan kini bukanlah seorang tentara lagi karena ia sudah memutuskan untuk pensiun. Hidupnya kini seperti seorang gelandangan yang tidak tahu arah. Hakim pun mengatakan jika sekali lagi Billy ketahuan melakukan tindak kriminal lagi, maka si hakim tidak akan segan-segan untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Logan pun mengatakan jika ia akan berusaha lebih keras lagi untuk mendidik Billy. And son, do you understand this? You're free to go, Mr. Logan. Kemudian si hakim pun menyuruh Logan dan juga putranya untuk pergi dari sana. Di dalam perjalanan terlihat Billy yang merenung karena kurang kasih sayang dari ayahnya. Karena ayahnya sekarang hanya bekerja sebagai seorang sales minuman biasa. Keesokan harinya terlihat Logan yang mulai menumbuhkan rasa kasih sayangnya kepada Billy. Ia membuat sarapan roti tawar seperti dulu yang merupakan makanan kesukaan Billy. Di sekolah, Logan pun kembali dipanggil ke ruangan oleh kepala sekolah. Di sini, si kepala sekolah mengatakan jika Billy sudah menunggak uang SPP selama beberapa bulan. Si kepala sekolah juga berniat akan memindahkan Billy ke sekolah biasa. Selain ia sudah menunggak uang bulanan, Billy juga dikenal sebagai siswa yang nakal di sana. Logan pun mengatakan jika ia akan berusaha mencari uang untuk melunasi SPP-nya. Dan ia meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan Billy satu kesempatan lagi. Come on, this thing is... Di luar terlihat Billy yang sedang sendiri duduk melamun, melihat teman-temannya yang lain sedang asik mengobrol. Setelah pulang, Logan kemudian mendapatkan pesan dari sahabat lamanya yaitu John. Ia mengajak Logan untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian Logan pun segera bergegas menuju ke sana. Sampai di sana ia pun bertemu dengan John. Mereka pun saling bertegur sapa dan menanyakan kabar masing-masing. Logan lalu menanyakan apa pekerjaannya John sekarang. John pun mengatakan jika ia saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Malahan sekarang ia bergabung dengan sekelompok gangster pengedar narkoba. John pun lalu menanyakan balik apa pekerjaannya Logan sekarang. Logan pun mengatakan jika saat ini ia bekerja sebagai seorang sales penjual minuman biasa.
Pemasukannya pun terbilang seadanya dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Lalu John mengajak Logan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ia mengatakan jika ia akan merampok markas bandar narkoba tempatnya bekerja. Namun Logan pun sedikit ragu dengan ajakan dari John tersebut. Dan ia mengatakan jika ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Rich, I want to say is that I can think about it. Di rumah, tampak Logan sedang melamun sambil minum-minum. Ia sedikit tergiur dengan tawaran dari John tersebut. Karena memang saat ini ia benar-benar sangat membutuhkan uang untuk melunasi SPP anaknya. Keesokan harinya terlihat Logan dan juga Billy sedang sarapan bersama. Meskipun mereka satu meja makan, namun tidak nampak kedekatan di antara mereka. Got shit in the corner of your mouth. Nothing. Kini Logan pun mulai bekerja seperti biasa menjadi seorang sales minuman. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah toko dan berniat akan menawarkan dagangannya kepada seseorang. Namun orang tersebut malah membentaknya dan mengatakan, jika saat ini ia sedang sibuk dan menyuruh Logan untuk segera pergi dari sana. Realize, you ever heard of them? Just fuck off. Just, I'll leave you with this, thank you, Pete. Logan pun dengan kerendahan hati bergegas keluar dari toko tersebut. Sampainya di dalam mobil, ia merasa tidak terima dengan ucapan orang tadi. Ia pun menghampirinya lagi dan mengatakan untuk jangan macam-macam dengannya, karena ia hanya menjalankan pekerjaannya dan bukan untuk mengemis. You ever talk to me that way, you get up. Scene beralih ke rumahnya Logan. Di sana sudah ada John yang sedang berbincang-bincang dengan Billy. Ia menceritakan tentang masa lalunya bersama dengan Logan ayahnya di masa lampau. Tak lama kemudian, Logan baru saja pulang bekerja. John lalu mengatakan jika ia ingin berbicara dengan Logan empat mata. Ia akan menunggunya di tempat biasa dan John pun segera bergegas pergi dari sana. Sampai di tempat itu, John pun kembali menanyakan keputusan Logan untuk membantunya merampok markas narkoba milik bosnya. Logan pun mengatakan jika ia bersedia untuk membantu John, dikarenakan ia sangat butuh uang dan pekerjaannya sebagai sales minuman sudah tidak menjanjikan. Malam harinya, Logan pun membuka lemari pistolnya yang sudah lama tidak pernah ia gunakan. Keesokan harinya, terlihat Billy yang sudah masuk sekolah, mencoba mendekati teman-temannya yang lain. Ia ingin lebih dekat dan bergaul dengan mereka. Ia mengatakan jika ia merupakan anak dari seorang mantan tentara. Sehingga teman-teman yang lainnya pun merasa bangga kepadanya. Pimpinan mereka yang bernama Brett pun menyuruhnya untuk duduk bersama. Di sini Billy pun merasa senang karena diterima berteman dengan mereka. Malam harinya terlihat Logan dan juga John sedang bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Setelah siap, mereka pun naik ke sebuah apartemen dan menembak beberapa orang di sana. Mereka pun menyekap seorang untuk menanyakan kode berangkas. Setelah mendapatkan kode, mereka pun mulai menggasak uang itu. Tak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu di luar. Logan pun memeriksanya dan John memerintahkan Logan untuk membawanya masuk ke dalam. Namun setelah dibuka ternyata orang tersebut hanyalah kurir dan ia pun sudah pergi. Tanpa basa-basi mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Setelah melakukan aksinya mereka pun bersantai sejenak di pinggir danau. Di sini Logan mengatakan kepada John mengapa ia menembak orang-orang itu. Padahal sebelumnya John sudah berjanji untuk tidak melakukan penembakan. John pun mengatakan jika ia melakukan hal itu guna mempercepat aksinya. Lagi pula tembakan tersebut hanya di kaki mereka saja. Yeah, you said no rounds. I heard 2 pops. Sampainya di rumah, Logan nampaknya sedikit menyesal dengan aksinya tersebut. Bahkan ia juga sempat mengalami mimpi buruk. Keesokan harinya Logan dipanggil menghadap oleh atasannya. Di sini ia dipanggil karena ada laporan dari salah satu pelanggan jika ia sudah mengancamnya. Logan pun mengatakan jika ia mengancamnya karena ia telah bersikap kurang ajar kepadanya. Namun si atasan tetap menyalahkan Logan karena meski bagaimanapun, ia harus tetap menghormati dan bersikap ramah kepada para pelanggan. Namun Logan bersikeras jika ia memang bekerja, tapi ia masih tetap memiliki harga diri. Karena tidak terima Logan yang membangkang, si atasan pun langsung memecatnya. Just go. Thank you for the update.
opportunity. Scene beralih ke Billy dan teman barunya yang sedang menikmati rokok ganjo di lapangan. Brad pun menawari Billy untuk ikut merokok bersamanya. Namun di sini Billy menolaknya karena ia takut akan terkena kasus lagi. Setelah beberapa saat mengobrol, mereka pun segera pergi dari sana. Di sini Brad mengatakan kepada Billy jika nanti malam ia akan mengadakan sebuah pesta. Dan ia mengajak Billy untuk datang ke pesta tersebut. Billy pun mengiyakan ajakan dari Brad tersebut. Having a party at my old man's house on Friday night. Different people, girls. Malam harinya terlihat Logan yang sedang sibuk dengan snipernya dihampiri oleh Billy. Di sini Logan mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Billy dengan mengajaknya untuk pergi berburu bersama di hari libur nanti. Billy pun mengiyakan ajakan dari ayahnya tersebut. Kemudian ia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke rumah temannya. Logan tentu saja mengizinkannya dan ia sangat senang karena untuk pertama kalinya Billy meminta izin kepadanya. Kini Billy sudah tiba di pesta yang diadakan oleh Brad. Mereka pun minum-minum di sana sampai sedikit mabuk. Setelah itu Brad mengajak mereka untuk berkeliling dengan menggunakan mobil ayahnya. Mereka kemudian menyuruh Billy untuk menyetir mobil. Karena terus dipaksa, Billy pun mau untuk menyetir mobil tersebut. Dengan keadaan sedikit mabuk, Billy dan juga teman-temannya menaiki mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kembali ke Logan yang tiba-tiba menerima telepon dari Billy. Rupanya Billy menelpon ayahnya karena mereka baru saja mengalami kecelakaan. Sampainya di sana, Logan begitu kaget melihat kelakuan anaknya dan juga teman-temannya. Ia melihat mobil yang cukup mewah tersebut sudah hancur akibat ulah dari Billy. Teman-temannya yang lain pun menyalahkan Billy karena dialah yang menyetir mobil itu. Kemudian Logan menyuruh Billy untuk masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari sana. Get in that car. Di tempat lain terlihat John yang sedang berbicara dengan bosnya yang bernama Nate. Di sini Nate mengatakan jika kemarin malam apartemen mereka telah dirampok oleh seseorang. Perampok itu nampaknya sangat berpengalaman dan memiliki kunci duplikat apartemennya. John pun pura-pura terkejut mendengar hal itu yang padahal dialah pelakunya. Kemudian salah satu anak buahnya meyakini jika John lah yang melakukan hal itu. Karena dia memiliki nyali yang cukup tinggi dan juga mempunyai kunci duplikat itu. Namun si bos nampak bimbang antara percaya atau tidak karena saat ini ia belum memiliki bukti. Keesokan harinya terlihat mobil ayahnya Brad tengah dievakuasi oleh tim penyelamat. Kemudian Logan memutuskan untuk pergi ke rumahnya Brad untuk menemui ayahnya. Ia pun dipersilahkan masuk oleh ayahnya Brad. Di sini Logan menyampaikan permintaan maafnya atas semua kelakuan anaknya. Ia berharap ayahnya Brad mau memaafkannya. Ayahnya Brad pun mengatakan jika ia sudah memaafkan Billy. Namun proses hukum dan urusan ganti rugi mobil tidak bisa dilupakan begitu saja. Ia juga mengetahui siapa Logan yang merupakan mantan tentara dan kini sudah pensiun. Sehingga ia sedikit meremehkan Logan yang sekarang sudah menjadi seorang pengangguran. Ayahnya Brad kemudian meminta Logan untuk mengganti rugi mobilnya. Jika tidak, maka ia tidak segan-segan akan menjebloskan Billy ke dalam penjara. Didapatkan informasi jika ayahnya Brad ini merupakan seorang pengacara hebat di kota itu. Logan pun dengan terpaksa mau menuruti permintaan dari ayahnya Brad. Dan ia meminta untuk diberikan waktu beberapa hari. Kemudian ia pun segera bergegas pergi dari sana. Logan kemudian menemui John untuk meminta bantuan kepadanya. Ia pun menceritakan semua permasalahannya kepada sahabatnya itu. John pun mau membantu Logan dan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang itu adalah dengan cara menghabisi bosnya dan juga semua anak buahnya. John akan memancing mereka dengan cara memberitahu jika dia adalah pelaku dari aksi perampokan waktu itu. Karena ini adalah satu-satunya cara mendapatkan uang itu, mau tidak mau Logan pun bersedia melakukan hal itu. Kini mereka pun tiba di sebuah tempat di pinggiran kota. Logan bertugas membidik mereka dengan sniper dari atas bukit. Sementara John memancing mereka untuk masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian, Nate dan beberapa anak buahnya pun datang. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil dan menanyakan mengapa John mengkhianati mereka. John pun dengan santainya menjawab jika ia melakukan hal itu karena ia mampu melakukannya.
Ned lalu bertanya di mana uang hasil rampokannya itu disimpan. John menjawab jika uang tersebut disimpan di bagasi belakang. Ned pun keluar untuk memeriksa uang itu di sana. Namun tiba-tiba saja, Logan yang merupakan seorang mantan sniper pasukan khusus langsung menembaknya. Namun ada salah satu dari mereka yang mencoba meloloskan diri. Logan yang saat itu tidak berhasil menembaknya pun langsung mengejarnya. Setelah lama mengejar, akhirnya Logan pun berhasil menghentikannya dan menghabisinya. Keesokan harinya terlihat ayahnya Brad yang baru pulang bekerja masuk ke dalam mobil. Ternyata di sana sudah ada Logan yang sudah menunggunya dari tadi. Ia lalu mengatakan jika semua uangnya ada di dalam laci mobil. Logan menambahkan kepada ayahnya Brad untuk jangan macam-macam dengannya, karena ia bisa saja melakukan apa saja yang ia mau. Ayahnya Brad pun terlihat ciut dan sangat ketakutan. Kemudian Logan pun segera keluar dari mobil itu. Scene beralih ke John yang saat ini sedang berpesta seorang diri di dalam apartemennya. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang yang berniat ingin menyerangnya. Perkelahian pun terjadi dan sempat membuat John terkena tusukan. Namun pada akhirnya orang tersebut berhasil dihabisi oleh John. Keesokan harinya terlihat Logan yang baru pulang menemukan John sudah ada di rumahnya. Ia kemudian menyuruh Billy untuk segera masuk ke dalam kamar. Di sini John meminta pertanggungjawaban dari Logan. Karena aksi mereka kemarin, kini ia diburu oleh kelompok para gangster. Namun Logan mengatakan jika ia sudah tidak ada urusan lagi dengan John. Dikarenakan uang rampasan sudah dibagi rata dan juga sudah habis. Kemudian John pun menangis dan memohon agar mereka bersama-sama mengatasi masalah ini. Namun sayangnya tangisan tersebut merupakan tangisan palsu. John langsung menghajar Logan dan perkelahian pun terjadi. Di sini Logan sempat kewalahan melawan John. Kemudian John segera bangkit dan berniat akan menembak Logan. Namun tiba-tiba Billy datang dan langsung menembak John hingga tewas. Keesokan harinya terlihat John dan juga Billy yang sedang sarapan di bawah pohon yang rindang. Nampaknya kini hubungan ayah dan anak ini kembali harmonis seperti dulu kala. Di mana dulu Logan pernah menyelamatkan Billy dari serangan anjing. Dan sekarang Billy menyelamatkan nyawa ayahnya dari si John. Setelah sarapan, mereka kemudian segera bergegas pergi dari sana. Di sini Billy kembali mendapatkan kepercayaan dari ayahnya untuk menyetir mobil. Mereka pun segera pergi meninggalkan kota itu untuk memulai kehidupan yang baru. Kemudian film pun selesai. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.